Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Aliansi abadi terletak di Kehampaan Timur. Dan untuk mencapainya, harus melalui lubang cacing raksasa agar bisa sampai ke sana secepat mungkin. Namun ini adalah bahtera rumah hantu. Jadi jelas tidak perlu pergi melalui lubang cacing raksasa. Tampaknya bahtera ini dapat menemukan lubang cacing terdekat dan tercepat. Sehingga mereka dapat mencapai aliansi abadi dengan sangat cepat. Aliansi abadi yang jauh dari timur belum terpengaruh oleh invasi Taisu dan masih sangat makmur. Dan merupakan salah satu kekuatan teratas di dunia sensi. Pada saat ini di lantai atas aliansi abadi, sesosok duduk bersila di istana. Pada saat ini tubuhnya memancarkan aura tirani dan dia telah mencapai tingkat keabadian. Dengan jatuhnya Luotian dan kegagalan rencana aliansi abadi untuk menciptakan kembali makhluk tertinggi, semua sumber daya dikirim ke Jin Wuye karena mereka tidak dapat menciptakan makhluk tertinggi. Mereka hanya dapat mengandalkan klan Jin sendiri untuk terus mengontrol aliansi abadi, dan mereka membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Sudah lama sejak kau menerobos ke langkah pertama, tapi nafasmu masih belum stabil. Pada saat ini sebuah suara terdengar di istana. Sosok yang duduk bersila segera berdiri dan sosok ini adalah Jin Wuye. Pada saat ini aura yang memancar dari tubuhnya telah menembus keabadian kaisar. Dan dia telah mencapai keabadian kaisar seperti halnya Jin Taiwei. Dan bukan lagi keabadian palsu tetapi keabadian sejati. Ayah, aku telah meningkatkan pelatihannya. Dan tidak pernah mengendur. Kekuatan langkah pertama telah sepenuhnya stabil. Ucap Jin Wuye menggenggam tangannya dengan hormat dan Jin Taiwei sedikit mengangguk. Pada saat yang sama masih ada sesosok yang berdiri di belakang Jin Taiwei. Apakah kau tahu baju besi itu? Ucap Jin Taiwei bertanya lagi. Dan ada gelang hitam di pergelangan tangan Jin Wuye. Begitu dia memikirkannya, cairan hitam menyebar dengan cepat. Membentuk baju besi hitam di sekujur tubuhnya. Dan baju besi ini adalah baju besi Dewa Taisu. Taisu telah memberi kita 10 potong baju besi dewa. Selama kita memanfaatkan baju besi dewa ini dengan baik, kita dapat meningkatkan kekuatan tempur menjadi beberapa tingkat. Ada aktivitas yang sering terjadi di alam dewa kuno baru-baru ini. Jadi aku khawatir akan ada beberapa tindakan. Ucap Jin Taiwei berkata. Jin Wuye juga menerobos ke keabadian kaisar. Dan perannya tidak lagi seperti dahulu. Ayah, dengan kekuatan kita, aku khawatir bahkan dengan baju besi dewa ini, kita tidak akan dapat bersaing dengan alam dewa kuno. Akankah Raja Roh di Istana Surgawi membantu kita? Itu wajar. Sekarang kedatangan Taisu juga menjadi pendukung kita. Jika alam dewa kuno ingin menyerang kita, maka Istana Surgawi dan Taisu pasti tidak akan duduk diam. Ucap Jin Taiwei mengangguk. Hanya saja matanya tidak terlalu tegas. Mengandalkan pengaruh aliansi abadi di sensi, Istana Surgawi akan campur tangan di dalamnya. Alam dewa kuno ingin menyerang kita. Jika itu benar, seharusnya itu sudah dilakukan sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Belum lagi sekarang, Taisu akan datang. Istana Surgawi juga pasti akan bersaing dengan alam dewa kuno dan mereka tidak akan dengan mudah mengeksposnya. Ucap Jin Wuye berpikir sejenak dan berkata. Jin Taiwei juga merasa masuk akal dan sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Tidak perlu khawatir, berita itu mungkin tidak benar. Setelah memikirkannya, Jin Taiwei merasa bahwa alam dewa kuno tidak mungkin untuk memprovokasi aliansi abadi. Namun sebagai seorang ayah, aku memiliki firasat yang buruk. Aku mengetahui dari Istana Surgawi bahwa reinkarnasi yang mulia Zusang masih hidup. Dan dia merupakan ancaman yang lebih besar bagi kita. Ucap Jin Taiwei dengan sedikit cemberut. Di tanah hukuman dewa, Jin Taiwei pada akhirnya gagal menangkap Xiaoyan. Dia tidak tahu apakah Xiaoyan akhirnya menghilang bersama tanah hukuman dewa atau telah selamat.
Ini selalu menjadi simpul di hati Jin Taiwei. Karena warisan Luo Tian telah diambil dan dia tidak pernah mendengar informasi apapun tentang Xiaoyan sejak saat itu. Tetapi semakin dia diam, Jin Taiwei merasa semakin tidak nyaman. Lapor, lapor pemimpin. Sebuah bahtera besar telah tiba di aliansi abadi. Ucap sesosok bergegas ke istana dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi sebelum orang itu selesai berbicara, sebuah suara datang dari luar. Jin Taiwei, keluar. Ucap suara itu seperti guntur. Dan karena mengandung kekuatan keabadian, itu bergema di seluruh aliansi abadi. Hei, siapa yang berteriak di luar? Jin Taiwei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menjadi pemimpin aliansi abadi terjadi. Aku tidak tahu. Itu adalah bahtera hitam dan orang yang berteriak itu memegang pedang besar. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ucap orang yang datang melapor menggelengkan kepalanya dan menjawab Jin Taiwei. Pedang raksasa. Jin Taiwei tertegun sejenak dan kemudian teringat bahwa musuh yang memegang pedang raksasa sepertinya belum pernah ada. Ngomong-ngomong soal pedang raksasa, aku punya sedikit ingatan. Ini dia. Ucap Jin Wuye mendesis dingin. Karena sangat sedikit pedang tumpul yang digunakan sebagai senjata. Dan satu-satunya yang pernah dilihatnya adalah Xiaoyan. Xiao Feng, orang yang mengambil warisan Luo Tian. Aku ingat dia juga menggunakan pedang. Dan dia dianggap setinggi yang mulia, yang sepertinya telah dibesar-besarkan. Ucap Jin Wuye. Karena dia memiliki ingatan yang dalam. Jadi tidak mungkin dia salah mengingatnya. Reinkarnasi datang ke pintu kita. Ucap Jin Taiwei tiba-tiba berhenti. Jantungnya berdetak kencang dan dia yang selalu tenang berkeringat dingin di dahinya saat ini. Dia benar-benar takut akan apa yang terjadi. Mata Jin Wuye suram dan dia juga memiliki firasat buruk di hatinya. Kuharap ini tidak terjadi. Jin Taiwei tidak berani ceroboh dan segera mengeluarkan selip batu giok yang bertulisan karakter surgawi. Bahkan jika dia menghancurkannya, dia tidak berani ceroboh, karena itu berasal dari firasat abadi. Lagi pula dia tidak boleh salah. Semua yang mulia dan dewa dari aliansi abadi, pimpin talenta surgawi dari semua aula untuk bertarung bersamaku. Teriak Jin Taiwei dan matanya menunjukkan tatapan membunuh. Dan suaranya meledak seperti guntur di aliansi abadi. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi pada hari-hari ketika Jin Taiwei bertanggung jawab atas aliansi abadi sebelumnya. Tidak ada kekuatan yang berani berteriak di depan aliansi abadi. Jadi semua yang mulia tertegun dan terkejut. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani untuk menunda. Semua master dan dewa dari surgawi tersapu. Dan mereka berkumpul bersama dengan talenta surgawi terkuat dari setiap lantai. Aliansi abadi memiliki banyak orang. Dan jumlah talenta yang kuat juga luar biasa. Di bawah panggilan Jin Taiwei, karena keberadaan master istana dan dewa tidak ada keraguan tentang daya tariknya. Ribuan orang berkumpul di udara aliansi abadi dalam sekejap tanpa terkecuali. Ribuan orang ini semuanya adalah arogansi aliansi abadi. Mereka semua tampak bangga, seolah-olah di mata mereka tidak ada yang bisa lebih kuat dari mereka. Dan aliansi abadi mendominasi di sensi. Suasana seperti itu telah tumbuh di istana surgawi. Dan arogansi seperti itu bahkan dianggap hanya hal yang biasa. Tentu saja alasan mengapa semua orang di aliansi abadi memiliki kepercayaan seperti itu adalah karena sosok yang berdiri di garis depan. Setelah Xiaoyan pergi, penguasa 9 istana surgawi diambil kembali oleh Jie. Surga ke-7 dan ke-6 masih Bailing dan Ning Huai. Sedangkan surga ke-5 dan ke-3, Jiansu yang telah meninggalkan aliansi abadi dan bergabung dengan Xiaoyan. Dan surga kedua masih Bai Xingyu yang dibunuh oleh Xiaoyan. Sekarang ketua baru bernama Zishan, yang menggantikan Bai Xingyu sebagai ketua aula surga kedua. Dan setelah surga pertama Jin Tailong juga dibunuh oleh Xiaoyan. Sekarang itu dipimpin oleh adik laki-laki Jin Tianlong yaitu Jinse. Jinse yang pernah pergi ke benua Daoqi dan mengambil tindakan terhadap kedua anak Xiaoyan atas dasar keseimbangan batas dan ruang. Berkat tindakan tepat waktu klan Dewa Kuno, jika tidak, benua Daoqi mungkin akan dihancurkan olehnya saat itu. Di masa lalu Xiaoyan hanyalah subjiwa di bawah Jinse. Tetapi di alam bawah seperti benua Daoqi, pada saat itu dia dianggap seperti dewa.
Itu di luar jangkauan dan bahkan tidak mungkin membayangkan keberadaan kekuatan seperti apa itu. Tetapi sekarang sepertinya Jinzi adalah dewa petarung. Meskipun kekuatannya telah mencapai dewa petarung bintang 7, di mata Xiaoyan hari ini dia adalah semut yang tidak mencolok. Sekarang saatnya bagi Jinzi mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Saat ini Jinzi akan memandang Xiaoyan seperti dewa raja yang akan dapat terjangkau olehnya. Hanya saja yang tidak diketahui Jinzi adalah bahwa tindakan acaknya saat itu benar-benar akan merugikannya sekarang. Tetapi hal itu sangat diingat oleh Xiaoyan. Lagi pula Jinzi menghasut anaknya dan balas dendam ini mungkin agak terlambat. Tetapi Xiaoyan tidak pernah melupakannya. Bahtera rumah hantu yang dikendalikan oleh Raja Tianzhang juga sangat mendominasi. Itu langsung berhenti di udara di Aliansi Abadi. Setengah dari kapal bergegas ke ruang milik Aliansi Abadi. Saat ini semakin banyak orang berkumpul. Orang-orang Aliansi Abadi dapat dianggap sebagai arogansi dunia atas. Tetapi mereka mungkin belum pernah melihat bahtera rumah hantu dari dunia bawah. Dan tidak ada rasa takut di mata orang saat ini. Sebaliknya mereka menganggap Xiaoyan dan yang lainnya sebagai provokator. Masing-masing dari mereka kejam dan galak. Dan mereka pasti akan menyerang balik kapan saja. Selain balas dendam, sebenarnya niat awal Xiaoyan datang ke sini kali ini untuk mengambil kembali Aliansi Abadi. Perang Aliansi Abadi tidak sepele. Mungkin pada tahap ini, kekuatan tempurnya sama sekali tidak dapat mempengaruhi seluruh medan perang. Dan itu tidak akan banyak membantu Taisu yang menyerang. Tapi ini hanya kekuatan yang ditampilkan di permukaan Aliansi Abadi. Alasan mengapa Aliansi Abadi disebut aliansi adalah karena itu telah mengumpulkan bakat yang tak terhitung jumlahnya dari banyak alam. Dan bakat ini terhubung ke alam di belakang mereka. Untuk melawan dunia asing seperti Taisu, yang dibutuhkan jelas bukan kekuatan satu orang. Jika seseorang dapat memerintah seluruh dunia sensi, ini adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk kemenangan. Xiaoyan kembali ke sensi, jadi dia pasti punya rencana di dalam hatinya. Tidak peduli dia dewasa atau tidak, dia harus melakukan sesuatu yang bisa dibayangkan. Setidaknya mengambil kembali Aliansi Abadi. Karena Ratu Kuil Kuno juga menebak itu, artinya tidak ada yang salah dengan langkah ini. Saat ini Xiaoyan yang sudah berada di langit Aliansi Abadi, dan Jin Taewei memerintahkan para master istana surgawi untuk membantunya bertempur melawan Xiaoyan. Ini adalah Aliansi Abadiku. Siapa yang telah membuat keributan di sini? Pada saat ini suara gemuruh tiba-tiba meledak membuat nafas semua orang terhenti sesaat. Karena suara itu mengandung kekuatan keabadian, setidaknya dalam hal momentum. Pada saat ini sosok Jin Taewei dan Jin Wuya mendekat dalam sekejap. Ayah dan anak itu terlihat mirip, dan mereka berdua berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan sikap yang mengesankan. Lagi pula mereka adalah dua kaisar keabadian dan mereka adalah yang terkuat di sini. Dan kekuatan kaisar keabadian memang mengesankan. Belum lagi sepertinya ada istana surgawi di belakang mereka. Jadi mereka tidak takut dengan alam dewa kuno. Pada saat ini sosok Xiaoyan perlahan melayang keluar dan datang ke udara. Memegang penguasa Suan dan tampak acuh tak acuh. Melihat penampilan Xiaoyan, nafas ayah dan anak itu jelas mandek. Yang mulia surgawi dewa ke-9 dari istana surgawi ke-9. Xiao Feng. Ucap suara Xiaoyan tiba-tiba bergema, dan mata jiwa tertuju pada Xiaoyan. Dia secara alami ingat saat dia berada di Aliansi Abadi. Dia telah menyebabkan gelombang besar bagi pemilik tanda bunga pantai. Kemunculannya kembali benar-benar di luar dugaan Jie, karena Jie mengira Xiaoyan sudah lama mati. Adapun nama Xiao Feng, itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang di Istana Surga ke-9. Meskipun Xiaoyan tidak tinggal lama di Aliansi Abadi, dia telah meninggalkan banyak legenda. Semua orang mengira Xiao Feng sudah mati. Dan bahkan Jie percaya pada akhirnya. Xiao Feng, karena kau adalah yang mulia ke-9 dari Istana Surgawi ke-9, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Ucap Jin Taewei dengan matanya yang suram. Balas dendam Xiao Feng telah terbalaskan. Dan balas dendamku sendiri belum terbalaskan. Aku akan selalu mengingat kompetisi 10.000 dunia. Dan pemimpin Jin Taewei juga harus mengingatnya. Dan pemimpin Jin Taewei tidak akan melupakan tanah hukuman dewa, bukan? Dan kita telah bertarung di sana. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Pertarungan dengan Jin Taewei saat itu meski hanya pertarungan singkat,
juga meninggalkan kesan yang mendalam pada Jin Taiwei. Jika Xiaoyan pada saat itu tidak mendapatkan bantuan, tidak mungkin dapat menandingi Jin Taiwei. Tetapi hari ini berbeda, seperti yang dikatakan Xiaoyan ketika dia masih muda. Saat mereka bertemu lagi, Jin Taiwei tidak lagi memiliki kesombongan yang sama di depan Xiaoyan. Cih, kau berani memprovokasi aliansi abadi. Apakah kau tahu apa yang akan kau hadapi? Ucap Jin Taiwei memandang Xiaoyan dengan dingin. Dia sepertinya tidak mengenali bahtera rumah hantu. Walaupun itu sangat besar dan mengesankan, namun pada saat yang sama dia juga terus meliriknya. Kau mungkin lupa bahwa aliansi abadi ini bukan milik keluarga Jinmu. Kalian hanya burung merpati yang menempati sarang murai. Sekarang sudah saatnya membersihkan keluarga Jin. Ucap Xiaoyan mendengus dan berkata dengan dingin. Seketika wajah Jin Taiwei dan Jin Wuye mulai suram. Setelah kematian Yang Mulia Zusang, keluarga Jin mengambil alih aliansi abadi. Itulah sebabnya aliansi abadi telah berkembang menjadi seperti saat ini. Nadamu cukup berani. Aku belum pernah melihatmu selama 1000 tahun. Mengapa kau memiliki nada yang begitu berani? Semua orang di aliansi abadi, patuhi perintahku. Teriak Jin Taiwei mulai memberikan perintah. Lagi pula Jin Taiwei adalah pemimpin aliansi abadi. Dan prestisenya terbukti dengan sendirinya. Mereka tidak tahu siapa Xiaoyan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zusang. Pemahaman mereka tentang Yang Mulia Zusang hanyalah rumor. Setidaknya di mata semua orang, Jin Taiwei adalah orang yang terkuat yang pernah mereka lihat. Siap pemimpin, kami akan mematuhi perintahmu. Ucap mereka berteriak. Dan beberapa Yang Mulia melangkah maju satu demi satu. Dan kerumunan di belakang mereka juga penuh dengan semangat juang. Jin Taiwei sengaja melakukan ini. Karena dia tahu bahwa tujuan Xiaoyan datang ke sini adalah untuk membunuhnya dan merebut kembali aliansi abadi sepenuhnya. Tapi sekarang Jin Taiwei ingin membiarkan semua jenius dari Istana Surgawi berpartisipasi dalam pertempuran. Dan Xiaoyan pasti tidak akan melakukan apapun pada mereka. Semuanya, usir mereka dari aliansi abadi. Ucap Jin Taiwei memberi perintah. Dan beberapa Yang Mulia segera memimpin kerumunan di belakang mereka untuk bergegas. Lalu meraung ke arah Xiaoyan. Hanya saja tidak semua dari 9 Yang Mulia tersapu. Penguasa Istana ke-9 Jie, Tuan Zhongbo dan Bailing dari Istana Surgawi ke-7 juga tidak bergerak. Selain para penguasa istana ini, ada juga beberapa veteran dari aliansi abadi yang juga tidak bergerak. Jin Taiwei secara alami memperhatikan pemandangan ini dan langsung mengerutkan keningnya. Hei, apa yang kau lakukan? Lakukan padaku! Teriak Jin Taiwei dan pembuluh darah di dahinya menonjol dan dia memarahi dengan keras. Lagi pula dia abadi. Pada saat ini Jinze, penguasa surga pertama, memimpin pasukan surgawi yang dibudidayakan oleh keluarga Jin. Dan terbang menuju Xiaoyan dengan perkasa. Melihat Jinze yang sedang mencara, mata Xiaoyan menjadi dingin dan dia segera melangkah keluar. Hanya saja Jinze tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat ini. Jadi dia hanya bisa melihat Xiaoyan datang ke arahnya. Xiaoyan melangkah maju dan dalam sekejap mata, dia berada di depan Jinze. Meskipun Jinze telah menembus Dewa Petarung Bintang 7, dia bahkan hanyalah seekor semut di depan kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan merentangkan 5 jarinya dan langsung memegang kepalanya. Jinze tampak ketakutan dan ancaman kematian segera menyelimutinya. Pemimpin, selamatkan aku! Teriak Jinze meminta bantuan terhadap Jin Taiwei. Hahaha, menyelamatkanmu? Dia juga dalam bahaya dan aku khawatir kau akan kecewa. Ucap Xiaoyan menatap Jinze yang ketakutan dengan tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu dia mencubit Jinze dengan keras dan kepala Jinze langsung meledak. Lalu menjentikan api dengan jari-jarinya. Seberkas api jatuh dengan mayat tanpa kepala dan nyala api pun naik. Dalam sekejap itu terbakar menjadi abu. Pada saat ini Jinze telah mati dalam sekejap mata. Ini adalah Yang Mulia Istana Surgawi pertama yang mati dengan begitu sederhana dan rapi. Dia terlihat sangat rapuh, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Keberadaan seperti ini tidak lagi menjadi ancaman. Jadi Xiaoyan tidak repot-repot berbicara omong kosong tentang permusuhan yang telah dia bentuk. Dan kebencian di hatinya diselesaikan dengan membunuhnya. Adapun cahaya di mata Xiaoyan saat ini berbalik.
Yao Beng, teriak Xiaoyan. Seketika cahaya putih melintas. Semua orang melihat cahaya yang menyilaukan terlebih dahulu. Dan kemudian kegelapan tak berujung menyelimuti mereka. Semua orang yang bergegas menuju Xiaoyan langsung membeku. Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Orang-orang yang tidak terburu-buru maju langsung menarik nafas saat ini. Berpikir dalam hati bahwa tuan istana mereka membuat pilihan yang tepat. Jin Taiwei, mengapa menggunakan metode seperti ini? Kau harus keluar untuk bertarung, atau aku akan bersikap kasar. Teriak Xiaoyan yang mengunci pandangannya pada Jin Taiwei. Nyatanya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Jin Taiwei bukan lagi lawannya. Xiaoyan sebenarnya hanya menunda waktu. Dia ingin melihat apakah benar ada istana surgawi atau kekuatan lain di belakang Jin Taiwei. Dia menjadi sangat terprovokasi, dan sekarang semua orang dari aliansi abadi terkunci dalam pertempuran ini. Jin Taiwei sedikit menyipitkan matanya, dan dia merasa tidak nyaman. Saat ini Jin Taiwei dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan setidaknya seorang keabadian. Jin Taiwei ragu-ragu. Dia masih tidak berani menerima tantangan dari Xiaoyan. Tetapi bahkan jika dia menolak, Xiaoyan akan memaksanya untuk menerimanya. Banyak pasukan stagnan di langit yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan mengambil beberapa langkah sendirian dan mendekati Jin Taiwei dalam sekejap. Matanya penuh semangat juang, dia mengangkat penguasa Suan di tangannya dan melemparkannya ke arah Jin Taiwei. Sial, ucap Jin Taiwei mengutuk. Merasakan kekuatan yang menakutkan. Jin Taiwei yakin bahwa kekuatan Xiaoyan pasti telah mencapai keabadian sekarang. Dan gelombang yang memancar dari tubuhnya membuat rambutnya berdiri di atas kepalanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.